untuk guru-guru di sini enjoy sekali Ren. Iya. Enak banget, seru. Best, very the best. Oke, gas. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Lekat, lebih dekat podcast SMA unggulan BPPT Al-Fatah. Kali ini dengan aku Randy, host baru Lekat Podcast yang siap nemenin hari-hari kalian dengan obrolan-obrolan yang seru dan menarik. Tentu kali ini aku tidak sendirian, tapi bersama Ketua MPK kita, Kak Odi. Halo, saya Ketua MPK Kak Odi. Gimana nih kabarnya, Od? Oke, jadi kabar saya alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Sangat happy. Pertama kali ini masuk TV apa ini? Podcast Lekat ini. Alhamdulillah, ya. Excited ini. Gimana Kak Randy kabarnya? Alhamdulillah saya baik dan gembira banget ya karena di hari Minggu ini Minggu ceria. Oh, Minggu ceria ya. Mince. Ya seperti itu. Terus sekarang kan berbicara tentang tahun ajaran baru nih Kak Ada. Oh, mau berbicara tentang tahun ajaran baru Iya. nih ya. Oke. Jadi gimana nih perasaannya jadi kelas 12 di tahun ajaran 2025-2026? Oke. Jadi perasaan saya jadi kelas 12 tahun 2025-2026 ini ya Kak Iya. Randy ya. Tentunya tahun ajaran baru semangat juga baru dong. Nggak mungkin Iya. semangat malah Pasti itu. itu rendah. Pasti semangat tambah baru. Apalagi ini Pak apa namanya? TKA. TKA. Lah, pemerintah kan ada program baru TKA itu karena Iya. dibuat tentuin ke perguruan tinggi negeri itu. Ya kita harus semangat, kita harus bersungguh-sungguh mulai awal masuk kelas 12 itu. Untuk adik-adik sebelum kelas 12 segera bersungguh-sungguh untuk nanti TKA. Biar gak keteteran. Ya, Kak. pikiran nggak keteteran. Jadi harus serius itu ya, Kak Randy. Itu kan program dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Ada nggak program-program baru Dari sekolah. Ya. Nah, ini Kak Randy. Menuju sekolah ke bahasa Inggris itu. Bilingual, goes to bilingual school kalau nggak salah. Nah, itu tujuannya sekolah itu menjadikan gaya bahasa murid-murid dan seluruh guru SMA unggulan BPT itu menjadi bahasa Inggris Kak Randy. Gurunya juga ikut Gurunya bahasa-bahasa juga Inggris. Kak Randy. Harus itu. Keren. Mengajar pakai bahasa Inggris. Ngobrol di ruang guru pakai bahasa Inggris. Gimana kalau kita podcast pakai bahasa Inggris? Kayaknya jangan dulu Kak Randy. Belum itu. Iya. Belum ada rencana. Jadi tujuannya itu di 2027 Kak Randy. Goes to bilingual school. Sekolah ini menjadi sekolah bahasa Inggris gitu. Jadi semua murid, guru menggunakan bahasa Inggris kalau ngobrol, Iya, betul. ngajar. Ada kayak hari untuk bahasa Inggris atau tempat-tempat yang khusus bahasa Tempat, Inggris? Kak Randy. Tempat. Ya, yaitu waktu mengajar itu, Yes. terus di ruang guru, Di ruang ruang guru. TU, di perpustakaan juga. Perpustakaan. Ya itu Kak Randy. Sekarang kan tahun ajaran baru nih ya. Ya. Boleh cerita sedikit Kak, gimana dulu pas Odi itu kelas 1, pas baru masuk kelas 10 gimana itu? Cerita-cerita Oke. yang seru, yang lucu. Jadi saya itu hidupnya kurang ada yang seruin karena di pas awal masuk kelas 10. Pas awal Karena ya gimana ya, orangnya saya itu kok nggak malu-malu, modelnya langsung ngajak kenalan gitu. Keakraban wong karena di Iya, bahasanya itu. Siap. Iya. Jadi Tapi saya cepat kenalnya sama orang. iya ya. Iya gitu. Tapi sampean kan dulu kan so akrab nih ya. Ya. Gimana nih kabarnya teman-teman yang dulu itu kayak introvert banget, menutup dirinya untuk berkenalan? Alhamdulillah bisa lebih Bisa. ekstrovert keren. Jadi untuk anak-anak yang introvert untuk berkenalan itu bebaskan introvert itu, Ren. Iya. Karena perkenalan itu bisa membuat kita lebih dekat satu sama lain. Ya, terus apa ya? Itu kan cerita pas kelas 10 nih ya. Sekarang Iya. udah kelas 12. Ada nggak cerita-cerita inspirasi atau cerita seru yang masih tertanam di otak Yang sampai mengesankan nggak Randy? sekarang? Iya, yang mengesankan. Jadi saya kan kelas 10 itu menjabat sebagai wakil ketua MPK Kak Randy. Keren. Dan diketuai oleh Kak Dewa yang kemarin hostnya yang Host. digantiin Kak Randy sekarang ini. Oke, jadi kelas 11 saya naik ke ketua MPK. Iya. Kan Kak Dewanya sudah purna, terus digantiin saya ketua MPK-nya. Nah, MPK sendiri itu majelis perwakilan kelas, Ren. Nah, itu
kita menyampaikan aspirasi dari siswa untuk mobilisasikan ke para guru-guru gitu. Karena kan kalau siswa sendiri langsung ngomong ke bapak guru atau langsung ke kepala sekolah pasti takut. Itu saya bikin program ngopi Kak Ren untuk aspirasi itu. Ngopi cara wong Jawa ngolah pikir. Kalau di sini apa? Ngobrolin aspirasi. Gitu Kak Ren. Gitu Ren. Jadi para siswa itu dikumpulkan di lantai 3 di aula untuk menyampaikan aspirasinya apa saja unek-unek yang ada di dalam otak para siswa. Bentar, itu kan namanya ngopi ya? Iya. Ada kopinya beneran apa enggak? Ada. Seru nih pasti. Orang yang berani mengasih aspirasi dikasih kopi. Kasih kopi. Iya. Pasti banyak yang mau ngasih aspirasi kalau gitu. Banyak. Nah, ini Kak Ren. Nggak nyangkanya ternyata banyak murid-murid siswa-siswa di sini yang mau aspirasinya disampaikan ke guru-guru. Karena kan ke kepala sekolah gitu. Nyampainya ke teman sendiri jadi gitu. Mungkin malu Kak Ren kalau langsung ke kepala sekolah. Gitu makanya saya bikin program ngopi itu. Alhamdulillahnya itu banyak aspirasi siswa-siswi SMA Unggulan ini untuk mau diomongin ke kepala sekolah gitu. Ngopi itu udah berapa kali terbit? Alhamdulillah udah beberapa kali Kak Ren. Juga. Dampak positifnya. Dampak positifnya jadi unek-unek siswa bisa tersampaikan ke kepala sekolah gitu Kak Ren. Jadi katanya dulu itu kan kayak takut gitu kalau nyampein aspirasinya sendiri. Malu gitu. Jadi bisa disampaikan ke forum tersebut. Keren. Kak Rendi sendiri nih, kesan selama sekolah di sini. Kalau saya sendiri sih ada satu cerita yang sampai kapanpun mungkin nggak bisa saya lupakan ya. Apa ini Kak Rendi? Sebelum kayaknya seru. Minum dulu. Ya, monggo diminum. Ngorong ini. Lihat dulu. Ya. Kan itu Amin 3 pas disnatali sekolah. Oh, anniversary sekolah ya. Ulang tahun sekolah. Situ gimana itu rencananya? Awal rencananya itu. Saya dihubungin salah satu guru. Itu saya dibilangin, "Ren, besok tanggal 19 Juli itu ulang tahun sekolah." Lah, gimana mau ngasih surprise gak? Terus saya diem kepada gurunya biar gurunya juga nggak tahu. Kalau gurunya tahu juga lucu. Itu berarti yang ngasih tahu juga nggak tahu kalau kalian mau bikin surprise itu nggak tahu. Biarin aja nggak tahu ya. Sampai kaget. Mungkin gurunya kalau lihat mungkin ketawa kayaknya. Iya. Justru yang ngasih tahu itu ulang tahun sekolah malah nggak dikasih tahu surprise-nya ya. Terus tuh ya, saya malamnya saya nggak tahu ya datang dari mana ide ada di pikiran saya itu kayak ngeprank gitu. Ya tapi itu kalian merencanakan beberapa orang itu? Sedikit lah, kalau nggak sekitar 10%-an murid. 10%-an murid. Jadi dari 10 siswa aja gitu. Murid aja nggak tahu apalagi guru. Terus di situ saya malam saya nyoba telepon Pak Polisi. Assalamualaikum Pak. Langsung ke polisi berarti. Langsung. Bentar, saya cerita dulu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Gini Pak, jadi kan besok ulang tahun ke sekolah ya Pak. Ulang tahun sekolah yang ke-26. Nggih Mas, pripun? Kula ajeng niku Pak. Ngajak kerjasama ngeprank guru. Nggih Mas, langsung kan rumah. Langsung saya matiin teleponnya, saya simpen HP. Saya dandan ganteng kayak sekarang gini, pakai jas, surinin rambut. Ganteng ya guys? Ganteng ya Randy guys? Terus saya pergi ke rumah polisi tadi. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ini nunggu. Terus kalau saya dikasih minum, terus saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Seger. Nah, di situ saya mulai cerita alur ceritanya. Di situ awal mula ceritanya itu saya itu niatnya sama teman saya berdua ya. Berdua itu kayak menyamar jadi kayak pengedar narkoba. Iya. Terus alurnya itu ditangkap polisi, terus dimasukin ke mobil dinas, diantar ke sekolah. Tapi di tengah-tengah tersebut Pak polisi pun kepikiran untuk merubah alurnya, merubah skenarionya. Jadi saya di situ dibilang ini, ya wis gini aja Mas. Kalau pengedar narkoba nanti guru-guru kurang percaya. Iya Pak. Tapi saya nggak tahu Pak cerita apa yang seru. Terus pun saya minum lagi di rumah Pak polisi. Iya.
Minum terus, kasih minum terus. Habis minum, Pak polisi cerita. Jadi gini Mas, sampean nanti jam 9 atau jam berapa gitu keluar dari sekolah. Itu waktu sekolah ya itu. Ya waktu sekolah. Ya. Saya diminta untuk keluar sekolah jam 9, menemui Pak polisi udah ditunggu di pojok warung. Ya, Situ seret skip tenet sampai hari H. Langsung saya cerita hari H. Hari H saya minta izin ke guru. Izin guru yang mengasih tahu saya bawa ulta itu. Oh ya. Izinnya itu apa? Kamu izin apa itu? Keluar kamu izin apa? Saya telepon. Ya. Bu, ini minta surat izin buat beli sesuatu. Ya bentar, OTW. Langsung gurunya OTW. Oh iya. Itu dikasihkan surat izin, saya keluar sama teman saya. Saya keluar mempersiapin kayak tumpeng kue gitu. Iya. Tadi masukin cupnya belakang gitu. Ya. Cupnya belakang saya itu bawa konfeti satu. Ya. Dar itu lah itu. Terus saya di situ, saya Pak polisi, teman saya itu bingung. Gimana itu? Bingung ya, barang bukti apa kan Oh, berkelahi. barang buktinya ya. Terus kalian apa itu barang buktinya? Terus saya dan teman saya sepatunya dilepas. Ya. Langsung saya dan teman saya masuk ke lumpur. Itu mandi di sungai, toilet lumpur ini biar kelihatan beneran. Terus saya duduk di situ, tangan saya diborgol sama teman saya, dan di situ saya membuat video. Oke guys, hari ini kita akan ngeprank bapak sekolah dan lain-lainnya di ulang tahun yang ke-26. Itu sampai depan gerbang sana. Di depan gerbang saya sama Pak polisi itu diem. Itu padahal jalannya itu sekitar 20 km per jam. Oh, kecepatannya mobilnya. Terus mulai di depan gerbang cuma jalan 10 kalau nggak salah. Iya. Habis itu langsung sama Pak polisi digas banter. Seret. Mobilnya digas itu pas masuk ke sekolah ya. Langsung. Kayak biar ada yang histeris apa Iya. gitu ya. Langsung teman-teman semua di sini Lihat semua itu. lihat semua. Saya di sini tuh, Ren. Pas Kalau saya nggak PBB. PBB ya? Ya, PBB. Ya, Kan jadi itu teman-teman di situ PBB. Serunya gini. Itu kan saya ibaratnya itu saya sama teman saya tadi belegar. Belegar ibaratnya ya keluar tanpa izin. Iya. Padahal menyalahgunakan izin. Iya. Saya di situ, nah, saya juga masuk itu kaget tuh. Konco-koncoku kok dihukum. Ternyata dihukum sama Pak TNI-nya. Karena ada yang keluar itu mana. Iya, saya sendiri kan juga di sini Iya, ikut PBB itu. Anak-anak pada lihat semua pas mobil polisi masuk kan kenceng ya. Iya. Itu anak-anak PBB tuh lihat semua. Itu ada apa kok polisi gugup-gugup apa kesusu itu. Terus saya turun dari situ, tapi nggak turun biasa. Iya. Saya kayak drama gitu diseret polisi. Tadi kayak Iya. teman-teman, wah kaget semua mata, semua telinga, Iya. semua bibir tertuju pada kegantengan saya. Gak, anak iku gak gantengmu Ren. Iku perkara kamu ngeprank iku gak perkara gantengmu iku. Terus skip. Terus saya sama Pak polisi masuk ke ruang guru. Ke ruang guru, Pak polisi memanggil kepala sekolahnya. Kepala sekolah namanya Pak B. Ya. Kalau nggak kenal namanya Mr. B. Mr. Nah itu B. saya bersama teman saya didudukin. Rasanya gimana? Agak risih sebenarnya. Baju itu basah. Iya. Saya duduk berdua. Teman-teman saya itu menghadap ke bawah. Gak berani menghadap ke atas ya. Gak berani. Terus saya disamperin salah satu guru. Beliau mendekat terus melihat saya. Ketika itu beliau nangis. Beliau nangis. Hampir semua 90%, 90% iya. Nangis guru-guru. Itu beliau melihat saya langsung nangis. Dan lucunya, saya kan di situ emang niatnya ngeprank sih. Iya. Tapi lucunya saya nangis beneran. Kalau diinget-inget sih ya agak malu. Ya karena gimana ya, rasa empati kita itu Iya. tersalurkan. Terus di situ saya nggak mau denger apa-apa sih. Cuma langsung Bapak kepala sekolah diminta Bapak polisi tadi untuk masuk mobil dinas tadi, mau masuk mobil dinas, diajak ke Polres Lamongan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus pas masuk kan, saya masuk dulu. Borgol saya udah dilepas sama Bapak polisi. Yeah. Bapak kepala sekolah masuk. Terus mobil mulai dinyalakan. Nah, di dalam mobil itu ada siapa aja? Bapak kepala sekolah, teman saya tadi yang saya ajak, sama Bapak polisi tadi. Oh iya. Terus mobil mulai berjalan 5 meter. Saya buka
Pintu. buka pintu, terus saya tahan pakai kaki, terus saya ambil konfeti, saya ledakan jedar. Dalam mobil itu Ya, ya. dalam mobil jedar. Terus semua teman-teman kaget, lihat satu mobil di situ. Iya. Terus ada banner turun dari atas, misalnya Disnatalis. Disnatalis Iya, yang ke-26. Terus ada lagu yang diputer. Hari ini. Nah. Terus teman-teman itu semua guyu. Bapak sekolah langsung nangis semua. Enggak cuma bapak kepala sekolah tok itu Kak Ren. Guru- Semua itu. ya. Hampir semua guru-guru itu nggak mungkin lah muridku yang pinter ketua OSIS Randy kayak gini melakukan hal yang nakal gitu kan ya nggak mungkin. Iya, soalnya- Separah itu pakai ada polisinya juga gitu loh. Kan nggak mungkin kecekel gitu. Makanya guru-guru langsung tersentuh hatinya gitu. Karena ya saya kan Randy cah. ganteng juga. Iya kak perkara ganteng ya Ren, perkara awakmu ketua OSIS singgung. Terus di situ itu intinya satu kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah yang saya ingat. Gimana? Itu kata-katanya gini. Ini mungkin ini adalah pertama kalinya dan mungkin yang terakhir kalinya. Ya iya. bisa sih diulang yang kedua kalinya, tapi ya rasanya itu beda. Tetap kayak yang phase pertama itu lebih ngena Ya, di. yang first itu lebih itu ya. Ya mungkin bisa selanjutnya bisa dilakukan kembali tapi dengan cara yang berbeda gitu ya Ren yo. Itu uniknya ya. Enggak uniknya ya, kayak lebih berkesan lagi karena selama 26 tahun itu Iya. baru pertama Sama kali ini ya. Iya, first iya. time Siswa-siswi SMA tahun ajaran 2025 2025-2026 ini yang baru mengucapkan menciptakan ya. ini. Oke, berarti untuk seluruh siswa, tepuk tangan untuk seluruh siswa. Nah, selanjutnya pasti ada lagi Ren, kemah Ren, perahu kemah. itu. Nah, kan sudah lama tuh. Kegiatan perkemahan itu hampir nggak ada. Betul. Udah 5 tahun lebih lah ya Ren. Betul. Terus Dan akhirnya kita kemarin kelas 11 akhir ya Ren yo. ya, Mau naik ke kelas Naik ke 12, kelas 12. akhirnya kita bisa menciptakan menghidupkan kembali betul. kegiatan perahu tersebut. Perahu itu kan perkemahan akhir tahun, Akhir tahun. teman-teman. Jadi dulu itu sebelum COVID kalau nggak salah 2000 berapa itu ada yang namanya itu perahu, yaitu perkemahan akhir tahun. Nah itu dilakukan setiap tahun. Terus lama nggak ada, hampir punah lah intinya itu. Nah, Terus kita kemarin menghidupkan kembali, alhamdulillahnya. Semoga seterusnya bisa lebih meriah, lebih semangat lagi Amin, untuk menghidupkan amin. kegiatan perahu ini. Terus dan gimana? benar kan Iya. itu kan perahu nih ya. Iya. Pasti kan kemah. Ya. Lah gimana antusiasme dari para peserta? Kalau saya lihat-lihat ya dari teman-teman peserta ini, wah kayaknya pada excited banget Excited. Kak Randy. Semangat berarti. Very exciting. Seru kayaknya Kak Randy. Karena seru itu kemahnya. Kan udah lama nggak ada tuh Kak Randy itu. Di mana itu kemahnya? Di Trawas. Trawas. Terjun-dundung. Berarti tempat wisata juga. Tempat wisata. Mungkin kalau di sini kan kurang agak semangat Berarti teman-teman. tempat wisata di booking satu Buat- komplek. Ya, buat buat perkemahan itu. Waduh. Enak Karen, seru, enak Ren. Jadi anak-anak itu pada bersemangat banget untuk mengikuti perkemahan tersebut. Betul. Ya kan sekarang ini masih tahun ajaran baru Ya. ya. Mungkin dari Odi ada tips and trick buat adik-adik kelas 10. Nah, tips and trick dari saya mungkin kan pada dasarnya semua siswi di sini kan yang kelas 10 pasti baru semua tuh Ren. Pasti nggak kenal semua. Pasti ada yang dari sana, dari sini, dari sana itu, dari beberapa daerah. Luar Jawa ada. Ada, banyak kalau luar Jawa. Nah, pasti pada nggak kenal. Gimana kita cara mendekatinya kalau nggak sambil berkenalan itu? Gitu, Boleh Karen. sambil dikasih Minuman, dikasih jajan gitu, buat bisa. kita perkenalan. Yang penting kita untuk perkenalan itu pede aja, untuk mendekati mereka, untuk mengajak perkenalan, Ren. Betul. Saya dulu juga gitu. Wah, saya pede aja, saya ajak ngobrol gitu. Alah, sambil ngomongin apa, membahas apa-apa. Biasa kan laki-laki gitu tuh, Ren. Pasti ada aja yang diomongi. Iya, pasti. Cowok itu Nggak- gitu. nggak baperan juga ya. Ya. Kuncinya jangan baperan juga kalau diajak kenalan. Ya. Jadi kita harus lebih dekat satu sama lain. Apalagi ini kan satu sekolah yang di pondok satu kamar.
Seperti Betul. saya sama Randy ini kan satu kamar, Satu kamar. di pondok gitu Ren. Terus itu kan tips and triknya. Jadi Iya. teman-teman khususnya adik-adik kelas 10, jadi jangan tutup diri kalian untuk saling berkenalan karena benefit-benefitnya banyak. Contohnya Iya, Kak, banyak. benefitnya. Kalau kalian sudah kenal satu sama lain itu benefitnya banyak sekali. Betul. Jaringannya channel lebih luas. Kan dari beberapa daerah tuh Ren. Ya, Kayak kalian kalau mau pergi kemana, oh ya, komet ya mungkin, bingung jalannya ini ke kanan atau ke kiri nih. Bingung, itu daerah sini ada siapa ya di sini? Oh ternyata ada teman saya yang namanya ini gitu. Bisa kita telepon, kita hubungi buat nunjukin jalannya, ini kemana gitu. kayak kan bisa kalau kita ingin kurban ya, teman kita ada bapaknya yang punya ternak sapi banyak, mungkin Iya. bisa didiskon Itu sampai bisa jalur diskon ya. 50%. Trik gitu ya Ren ya. Iya. Terus ada Harga teman gitu. kalau keluarga kita sakit, Iya. suntikan ke teman kita yang bapaknya dokter, gratis pasti. Pasti gratis. Iya, ngomong aja itu. Iya. Saya temannya ini ya. Nah, Ya, itu pasti gitu. gratis. Banyak benefitnya. Lebih gampang lah kalau kita banyak kenalan. Mau apa-apa itu lebih gampang. Betul. Ya, kan terus sekarang Odi kan sebagai senior ya, sebagai kelas Iya, 12. iya. Terus mungkinkah ada kayak kesan-pesan untuk guru-gurunya gimana, teman-temannya gimana, lingkungan sini gimana? Oke, minum dulu Karen, serik Karen. Ya, Untuk guru-guru di sini enjoy sekali Ren. ya. Enak banget, seru. Best, very the best nih. Enggak pilih-pilih kasih gitu ya? Enggak. Nggak kayak masnya, ya pokoknya nggak pilih kasih. Enggak yang pinter dipuji Iya. gimana enggak. Semuanya- Meskipun yang kita belum bisa ya kita dididik biar lebih bisa gitu. Iya sih. Enak pokoknya. Oh, Harusnya guru di sini gitu. tuh nggak kaleng-kaleng, Ren. Lulusannya terbaik semua. Dari universitas terbaik. UI, GM, KM UM gitu. pasti. Banyak. Nggak cuma S1, Ren. S2. S2. Lulusannya. Iya. Udah kayak dosen, Ren, sekolah sini guru-gurunya. Keren. Bisa. Keren. Enak, guys. Teman-teman sekolah di sini tuh. Enjoy. Itu kan Gitu. guru-gurunya. Iya, teman-temannya ya. Teman-temannya apalagi. Mudah bergaul, tapi bergaul yang baik. Ya. Teman-teman di sini tuh mudah bergaul sekali, tapi bergaulnya itu yang baik, bukan Betul. yang jelek. Gitu. Kayak Kak Randy tadi yang ngepranknya itu jangan dicontoh, karena itu ngeprank yang Ngeprank jelek. doang. Ngeprank doang. Yang asli jangan. Ya, jadi enak lah teman-temannya juga enjoy. Gampang untuk perkenalan juga gampang gitu. Ya, jadi kan oh iya. Apa? Nanti kan itu apa? Kemarin kan sudah disiapin beberapa pertanyaan oleh tim ya. Oh, itu Tentang- pertanyaan dari siapa itu? Itu pertanyaan tentang sekolah dari seluruh siswa. Oh, seluruh siswa. Alumni Iya. juga bisa. Alumni juga oh, bisa. ada. Nah, nggak perlu pakai lama-lama ya. Ya. Langsung kita Langsung gas. kita. Oke. Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama. Mana ini? Oh, ini. Lah. Mana ini? Pindah dulu. Oh, gini aja. Gini aja. Sekolahnya seru nggak? Ya, Sekolahnya seru nggak ya? Nggak ada dari siapa ini ya? nggak ada, Oh, rahasia. Anonim kok ya? Ya. Oke. Bisa dijawab? Sekolahnya seru nggak ya? Seru. Seru banget. Very exciting. Seru. Berdasarkan cerita kita tadi. Iya. Pasti ya, pasti. Cerita saya tadi sama Randy itu didengar aja udah kayak seru banget. Iya. Apalagi kalian coba lagi lah ke sini. Pasti seru banget. Sekolahnya menyala, guys. Menyala banget. Banyak program pilihan. Iya. Enak sekolah di sini. Ya, itu aja. Nah, sekolahnya emang seru. Iya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, tim. Mana ini? Nah, Oh, lanjut. pertanyaan yang kedua. Kenapa Iya. sih kalau kita meninggalkan sekolah itu, sekolah semakin berkembang dan semakin banyak pembangunan atau perubahan? Bertanya dengan nada Pak B. Gimana ini nadanya Pak Bin? Gini, kurang lebih kayak gini ya. Kenapa sih kalau kita meninggalkan sekolah itu, sekolah semakin berkembang dan semakin banyak pembangunan atau perubahan? Kalau nggak salah seperti itu. Gitu Kalau ya, Pak Bi? salah maaf Pak Bi. Kalau Ngawur salah, nih Pak Bi, maaf. maaf ya Pak Bi ya. Gak tahu ini yang tanya ini. Ngawur Pak Bi. Teman-teman, no. Teman-teman ini. Oke. Kenapa sih kalau kita meninggalkan itu mesti berkembang ya sekolahnya? Itu Ya. harus teman-teman. Wajib itu. Kalau kita nggak berkembang setelah kita lulus, masa kita balik lagi setahun setelah kita lulus terus kita balik ke sekolah sini lagi, kok nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan gitu. Gitu-gitu aja. Kok gitu-gitu aja.
pasti dipandang jelek. Ini sekolah sudah saya tinggal beberapa tahun tapi kok nggak ada perkembangan gitu. Itu harus itu. Wajib ya. Wajib. Jadi meskipun apa itu yang dirubah, meskipun program ditambah atau direnovasi sekolah, tamannya dibagusin, apa itu pasti ada, Ren. Pasti. Per tahun itu. Tapi ya alhamdulillah kalau sekolah kita gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti berdasarkan pertanyaan ini ya. Iya. Berarti sekolah kita semakin tahun Semakin berkembang. Karena ada pertanyaan ini. Iya. Iya. Terbukti berarti Bukti. ya. Asoy. Jangan ragu, guys. Jangan ragu, teman-teman. Oke, tim lanjut pertanyaan yang ketiga. Lanjut. Next. Tuh, ini pertanyaan Mondok apa enggak? harus mondok apa enggak? Monggo, mondok dijawab. Oke. Harus mondok apa enggak ini kita di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah ini ada 3 program. Yang pertama itu ada program unggulan, reguler, sama program tahfidz, Ren. Nah, yang unggulan itu harus mondok, wajib bermukim di Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Ausat. Betul. Kayak seperti saya sama Randy ini unggulan. Karena mondok, satu kamar. Dan juga belajar pelajaran umum di sekolah sini. Juga pelajaran pondok juga. Jadi kita dapat agama juga dapat umum. Oke. Terus yang kedua, program reguler itu gimana? Reguler itu kita bebas mau mondok atau mau baca, kan. Tapi mondoknya tidak di Al-Fatah Al-Ausat. Kita bisa memilih pondok di area sini karena di sini banyak area pondok karena di sini banyak pondok, karena di sini lingkungannya pondok. Jadi kita bebas memilih pondok mana yang ingin kita tuju. Dan bisa bajak, Ren. Bajak itu PP dari rumah gitu. Dari rumah, ya. Gitu, Ren. Jadi banyak pilihan di sini tuh. Terus enak. Yang tahfidz itu gimana yang tahfidz? Kalau yang tahfidz itu yo, Ren, yo. Bermukim di Pondok Pesantren Ar-Raudhah 2. Itu khusus hafalan Quran, Ren. Jadi yang mondok di Ar-Raudhah 2 itu enggak ke sekolah sini kalau pembelajaran umum. Gurunya yang ke sana. VIP. Keren. VIP, Ren. Karena khusus hafalan toh. Iya, sekolahnya sangat banyak program. Iya. Dan terlaksana ya. Berarti sangat maksimal program-program yang dilaksanakan itu. Iya, sangat maksimal. Dan tadi yang di Ar-Raudhah 2 tidak hanya hafalan Quran aja, tapi juga ilmu umum yaitu ilmu pilihan. Hanya matematika dan MIPA. MIPA aja. Ya, oke. Gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Sudah terjawab ya, lanjut. Lah, masuk sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Oke, jadi di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah ini masuk sekolahnya itu mulai apel ya, apel itu dimulai jam 6:30, jam 6.30. Itu sudah apel. Setelah apel kita rotip. Ya. Nah, berarti siswa-siswi SMA Unggulan itu harus datang sebelum jam apel dimulai. Sebelum jam 6.30 harus datang di sini. Kalau nggak nih boleh telat. Ada yang datang habis itu langsung gitu gimana? Enggak apa-apa, yang penting sebelum jam 6.30. Meskipun kamu setelah tahajud datang di sini enggak apa-apa. Yang penting kan sebelum jam 6.30. Tambah bagus itu ancang-ancangnya. Terus membantu Pak Satpam buka pagar kan. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 1. Cepet, Ren, gak kerasa. Tiba-tiba pulang gitu. Tiba-tiba kelas 12. Tiba-tiba mau lulus. Gak kerasa, Ren. Emang enak, seru ancen. Sampai saking serunya itu sampai gak kerasa gitu loh, Ren. Tiba-tiba mau lulus. Perasaan baru kemarin kita di MPLS ya. Iya. Sekarang udah mau lulus aja. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Dulu pertanyaan banyak ini. Ini siapa? Ayo. Oke. Yang tanya ini siapa ini? Komen di bawah ya yang tanya. Komen. Aku gitu yang tanya. Banyak. Kenapa kok ada apel? Kenapa gak langsung masuk ke kelas aja? Latihan jadi karyawan pabrik kami. Dan fungsi PBB itu apa? Oke, kenapa kok ada apel? Nah, oke, jadi yang pertama, kenapa kok ada apel? Nah, pasti fungsinya itu yang pertama disiplin. Disiplin, guys. Loh, kok disiplin? Kok nggak langsung masuk ke kelas aja tuh, Pak, Bu? Kan sama-sama disiplin. Betul. Kita disiplin langsung masuk ke kelas aja. Harus jamnya jam segitu, langsung masuk ke kelas. Nggak gitu, teman-teman. Jadi melainkan itu apel juga untuk menjalin kebersamaan. Dimana lagi kita bersama kelas 11, kelas 10, kelas 12 jadi satu. Ya jadi satu. Kalau nggak pas waktu apel di lapangan itu. Kalau di kelas kan sudah nggak mungkin. Mungkin. Kita fokus ke pembelajaran kita masing-masing. Itu jadi lebih gampang kita untuk bersama. Gitu. Yang ketiga yaitu untuk
penyaluran informasi Ren. Iya, informasi. Pemberitahuan informasi lebih gampang. Ya, biar enggak Ribet. naik. Ya, enggak naik turun kan kita Lantai lantai 3. Jadi guru tuh enggak kasihan ya nanti Kasihan. ke lantai 1, lantai 2, Iya. lantai 3 balik lagi juga. meskipun itu pakai speaker yang per kelas ada, itu tetap enggak itu Ren. kurang efektif Iya. menurut saya. Kadang- Karena kan kalau semisal ya habis apel, Iya. istirahat di tempat lah. Ada salah satu guru mengumpan di depan. Iya. Pasti mata, telinga, mulut semua terkunci. Iya. Cuma fokus pada pengumuman tadi. Pengumuman itu gitu. Enaknya gitu Ren kalau ada apel. Untuk informasi apa itu lebih detail. Gitu. Jos. Enak, Rek. Itu Tasik. minum dulu ini loh. Gelasnya bagus, Rek. TV unggulan lekat, Podcast. Itu loh belum latihan jadi karyawan pabrik. Oh, latihan jadi karyawan pabrik Kahmin. Kok latihan jadi karyawan pabrik? Kalau bisa ya yang jadi yang punya pabriknya, kok jadi karyawan pabrik? Iya. Pemikiran itu harus Kita, di atasnya, nggak kita boleh bawah. apel itu bukan untuk apa latihan jadi karyawan pabrik. Tidak. Tapi kita ingin menjadi yang punya pabriknya untuk melatih karyawan kita buat apel Iya. gitu. Jadi kalau ingin melatih teman-teman karyawan kita, Iya. karyawan pabrik, kita harus latihan dulu semasa kecil. Terus kita punya pabrik, kita suruh apel karyawan kita gitu, guys. Gak ngono Ren. Masuk. Ayo. Terus fungsi PBB, siapa ini yang mau jawab? Kamu Ren. Oke, jadi kan PBB itu kan peraturan baris berbaris. Dan PBB memiliki arti suatu wujud bentuk latihan fisik guna melatih kedisiplinan, kekompakan, dan kebersamaan. Jadi PBB gak kok cuma baris berbaris siap gerak gini, enggak. Enggak ya. Berarti Melatih fungsinya banyak ya. kebersamaan, melatih kedisiplinan. Iya. Iya, jadi kita kayak lebih keren pokoknya latihan PBB itu. Jiwa korsa kita tetap ada gitu Tetap kalau ada. PBB. Topian satu, Topian semua, enggak Nggak topian topian satu? satu, enggak topian semua. Masuk. Gitu jadi teman-teman. enggak kacamatan satu. Ya, kalau itu beda Ren, karena saya enggak kelihatan Ren. Oke. Kirain sama Makanya aja. saya agak enggak suka PBB, enggak kelihatan kalau enggak pakai kacamata itu Ren. Loh, kok ada notif? Udah lama dah ini. Berapa menit? Kameramen, udah berapa menit? Oh, udah hampir setengah jam Ren, kita enggak kerasa ngobrolnya apa Kerasa aja. banget. Enggak kerasa ini. Udah Oke. lama banget. Ini ada Iya. pertanyaan lagi enggak ini? Tim mana ini? Oh, udah enggak ada. Udah nggak ada. Udah enggak ada. Nggak ada. Berarti udah disuruh pulang. Udah disuruh selesai ini kan. Aduh. Ya, jadi teman-teman itulah cerita tentang tahun ajaran baru kita, tentang program-program, tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan alumni. Oke, iya. Jadi telah kita laksanakan tadi dan kita sudah berada di ujung episode. Iya, oh, episode ini. Ya, episode ini Ya. sudah di ujung episode. Ya. Jadi itu tadi obrolan menarik Ya. kita. Kalau jangan lupa ya di subscribe biar gak ketinggalan Ya. episode selanjutnya. Channel ini ya. Gitu Dan jangan lupa itu Instagram sekolahan. Instagram sekolah juga. SMA unggulan BPPT Betul. Al-Fatah. Nanti editor tolong cantumin apa? Di sini Ya, cantumin. cantumin. Ya, cantumin Iya, di sini lah, itulah. di bawah ini ya. Jangan lupa biar di-follow, followernya Ya. biar banyak, biar gak ketinggalan informasi tentang sekolah ini. Oke, mungkin itu aja atau ada lagi? Itu? Mungkin kalau kalian ingin lanjut part selanjutnya, kalian komen, tulis di kolom komentar. Lanjut Min Kayak episode selanjutnya. Gini, Gitu. mungkin Min pengen deh bahas topik ini, nggak apa-apa ya? Ya, request. Jadi oke, terima kasih Kak Odi Oh, telah iya, sama-sama Ren. mau diajak berbincang-bincang. Terima kasih penonton semua. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. See you.